Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lupa mematikan lilin yang menyala diduga sebagai penyebab kebakaran di kawasan Gang Mandailing, Kota Medan. 6.000 lebih pil ekstasi ditemukan di rumah seorang bandar narkoba di Kota Medan. Organisasi pegiat satwa temukan harimau sakit dan kandang tak layak huni di Medan Zoo. Lupa mematikan lilin yang menyala diduga sebagai penyebab kebakaran di kawasan Gang Mandailing, Medan Baru, Kota Medan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api muncul dari rumah semi permanen yang berada di bantaran Sungai Baruba, Gang Mandailing, Jalan Patimura, Medan Baru pada Sabtu malam. Warga sekitar pun panik. Kobaran api menjalar ke bangunan lainnya yang terbuat dari papan serta satu rumah permanen. Upaya warga memadamkan api menggunakan peralatan seadanya berakhir sia-sia. Api menyebar ke bangunan lain yang berdempetan dengan sumber api. 8 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan berjibaku menjinakkan si jago merah. Upaya pemadaman terkendala akibat sempitnya akses menjangkau kebakaran. Api dapat dikuasai 2 jam kemudian oleh puluhan petugas damkar Kota Medan dengan terlebih dahulu melokalisir laju api. Menurut warga setempat, kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian seorang lansia menyalakan lilin, namun karena mengalami penurunan daya ingat, lilin dalam keadaan menyala ditinggal keluar rumah. Dari rumah warga yang terduga sumbu pendek. Oh, sumbu pendek. Ini yang terbakar berapa? Hah? Yang terbakar berapa nih, Pak? 4 rumah. Nah, ada korban, Pak? Korban dan Penyebab awal apa nih, Pak? Awal. kalau terduganya sumbu pendek, cuman dari pandangan saksi masyarakat sini ada disebutkan lilin yang ditinggal sama yang punya rumah, mengakibatkan permanen tuh. Garis polisi telah terpasang di lokasi kebakaran untuk menemukan kemungkinan unsur pidana dalam peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan. Polres Batubara menangkap 3 tersangka jaringan pengedar pil ekstasi, sementara bandarnya yang diburu melarikan diri dan meninggalkan 6.000 lebih pil ekstasi di rumahnya. Ribuan butir ekstasi ditemukan di rumah seorang bandar di Batubara. Sayangnya pemilik barang haram itu berhasil lolos saat penggerbekan. Digagalkannya peredaran 6.000 lebih pil ekstasi ini berawal dari penangkapan 3 tersangka yang merupakan anggota jaringan ekstasi yang masing-masing adalah Aidil Komar, Sandi Prayoga, dan Abdul Rahman. Ketiganya ditangkap pada Kamis 12 Januari lalu di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Untuk meringkus ketiga tersangka, polisi harus menyamar menjadi pembeli. Dari tangan ketiga tersangka ditemukan lebih kurang 3. Kemudian dilakukan pengembangan lanjutan untuk memperoleh sumber awal kepemilikan pil ekstasi. Ketiga tersangka memberi keterangan yang sama orang bandar di daerah Indrapura Batubara. Polisi kemudian melanjutkan operasi penangkapan bandar dengan membawa ketiga tersangka untuk menunjukkan rumah. Saat digerebek, rumah target dalam kondisi kosong. Namun saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan lebih kurang 6.600 butir ekstasi dari dalam kamar. 3 orang berinisial MA, A sama SP, di mana ditangkap di daerah Kecamatan Air Putih. Barang bukti yang pertama berjumlah 293 butir pil ekstasi. Kemudian kita kembangkan di Kota Medan, ya Pak ya. Polisi kini memfokuskan pengejaran bandar ekstasi yang mempekerjakan ketiga tersangka sebagai pengedar.
Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tuti Alewelubis melaporkan dari Batubara. Ribuan pil ekstasi juga ditemukan di Kota Medan. Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumut menangkap 2 pria atas kepemilikan lebih kurang 5.000 butir ekstasi. Keduanya merupakan residivis dengan kasus yang sama dan telah 2 kali menjadi kurir sekaligus pengedar. Polisi melakukan penyergapan tersangka Uco dan Robi. Personel Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara mendatangi keduanya di Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal. Awalnya petugas menggeledah sebuah rumah tempat kedua tersangka menyewa kamar kos. Namun kedatangan petugas telah lebih dulu terendus oleh kedua tersangka. Keduanya berhasil kabur. Namun pelarian kedua tersangka tidak berjalan mulus. Keduanya disergap polisi di Jalan Lingkar Ring Road, Gagak Hitam saat akan meninggalkan Kota Medan. Kemudian dilakukan penggeledahan. Polisi menemukan kantong berwarna coklat berisi lebih kurang 5.000 butir ekstasi. Yang bersangkutan kemudian diamankan 2 orang dengan inisial H dan inisial R, dan daripadanya ada didapati 1 buah kotak warna coklat, dan setelah dibuka ternyata isinya pil ekstasi lebih kurang 5.000-an lebih butir untuk pil ekstasinya. Pelakunya sudah berulang, Pak? Pelakunya sepertinya sudah berulang dan informasi adalah mantan residivis juga. Dari interogasi awal, kedua tersangka mengaku mendapatkan pil ekstasi dari seorang bandar bernama K. Kedua tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan telah 2 kali menjadi kurir sekaligus pengedar ekstasi. Rencananya seluruh pil ekstasi yang didapat dari tangan tersangka akan diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Medan. Tia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Labuan Batu. Penggeledahan dilakukan di kantor Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Rumah Dinas Bupati Labuan Batu. Operasi KPK di Labuan Batu terpantau sejak Kamis pekan lalu. Awalnya petugas KPK datang bersama Kepala Dinas Kesehatan Mahrani beserta suaminya Rudi Ritonga di kantor Dinas Kesehatan. Lebih kurang 2 jam terjadi penggeledahan sebelum akhirnya lokasi tersebut ditutup segel berlogo KPK. Selanjutnya penggeledahan berpindah di rumah dinas Bupati Erik Atrada Ritonga. Petugas KPK juga menyambangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Di sini 2 ruang ditempel segel masing-masing. Ruang Kepala Dinas serta ruang pejabat pembuat komitmen PPK.